Ya Bapak Ibu teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Nah pada saat ini, kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Itu mengenai Matius pasal 7 ayat 23. Matius pasal 7 ayat 23. Bapak Ibu kalau sempat buka dan dibaca, direnungkan ya. Isinya saya bacakan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, ini kata Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, dari ayat ini kira-kira siapa yang Tuhan bilang Tuhan tidak pernah kenal? Bahkan Tuhan mengusir mereka dan mengatakan mereka adalah pembuat kejahatan. Ya. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 7 tadi ayat 23 ya, kita pertanyakan siapa yang dimaksud oleh Tuhan yang adalah pembuat kejahatan, dan Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah mengenal mereka dan Tuhan mengusir mereka, nyah dari hadapanku. Nah, jawabannya ada di Matius 7 ayat 21. Bunyinya seperti ini. Setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan. Setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan hanya orang atau dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya, apa kehendak Bapa di surga? Kehendak Bapa di surga adalah kita harus punya iman. Percaya penuh kepada Tuhan. Iman itu harus diaplikasikan, harus diperlihatkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Ya. Iman itu harus diaplikasikan, harus dinyatakan dalam perbuatan kita sehari-hari. Contohnya apa? Kita sebagai anak Tuhan harus berharap, menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, bukan kepada logika, bukan kepada manusia, bukan pada keadaan yang sementara. Ketiga, saling mengasihi sesama manusia. Kenapa? Supaya waktu kita saling mengasihi sesama manusia, kita saling membantu, mendoakan, menolong, menghibur. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Oh, orang Kristen seperti ini. Nah, ini yang dimaksud iman perbuatan. Ya. Perbuatannya apapun kita selalu berharap dan berserah kepada Tuhan. Dan kita menunjukkan kasih kita kepada sesama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, ini kehendak Bapa. Ya. Nah, dalam ayat 22 itu dibahas menurut Matius pasal 7 ayat 22, pada hari terakhir. Nah, sekarang ini nih hari terakhir. Banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama Tuhan, namamu,
dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, siapa orang yang mengusir setan dengan nama Tuhan, yang bernubuat demi nama Tuhan, ya, yang mengadakan mujizat-mujizat demi nama Tuhan? Siapakah ini? Bapak Ibu, ini pasti adalah orang Kristen paling tidak. Yang lebih pasti lagi, dia pasti pemuka agama. Mungkin dia majelis, mungkin dia pengerja gereja, atau bahkan mungkin dia pendeta, hamba Tuhan. Karena tidak mungkin dong kalau agama lain menyebut Tuhan-Tuhan kepada Yesus. Ya. Pada hari terakhir, nah sekarang banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan kami mengusir setan demi namamu, kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Terus ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyah engkau dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, bagaimana pendeta Tuhan tidak kenal? Pendeta yang baik, tapi Tuhan bilang pembuat kejahatan. Pemuka agama Tuhan tidak kenal. Majelis Tuhan tidak kenal. Tapi Tuhan bilang, kalian pembuat kejahatan. Pergi kamu dari hadapanku. Nyah engkau. Wah, ini berat sekali Bapak Ibu. Karena itu saya ingin sekali mengajak Bapak Ibu merenungkan. Mengajak kita semua mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah benar kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran, segenap kemampuan? Ya. Karena kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segala kepintaran, segenap apapun yang ada pada kita, maka Tuhan tidak akan mengenal kita. Bukan berarti pendeta, aktivis gereja, majelis itu pasti masuk surga loh. Ini akan terjadi saat Tuhan datang untuk mengadili manusia. Lantas akan banyak orang menghadap kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, kenapa saya nggak naik surga? Kenapa Tuhan nggak angkat saya? Kenapa Tuhan tinggalin saya? Terus kenapa lagi Tuhan bilang, pergi engkau, aku tidak kenal engkau. Hai kamu pembuat kejahatan. Orang-orang itu bilang, saya kan bernubuat dengan nama Tuhan. Saya mengusir setan dengan nama Tuhan. Saya membuat mujizat-mujizat dengan nama Tuhan. Tuhan bilang, pergi kamu, aku tidak kenal engkau. Engkau adalah pembuat kejahatan. Ini Bapak Ibu, karena itu kita sebagai anak Tuhan harus hati-hati. Jangan permainkan Tuhan. Kita Kristen, arti Kristen adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Siapa Kristus? Kristus adalah Tuhan kita, yaitu anak Bapa yang di surga, yaitu firman yang hidup. Firman yang gimana? Ya, kita masuk ke dalam Yahya pasal 1 ayat 1. Maka pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu juga adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau kita mengatakan kita umat Tuhan, kita anak Tuhan, kita orang Kristen, kita tidak mengikuti Tuhan,
tidak mengikut jadi pengikut Kristus, tidak bisa menyangkal diri, punya motivasi yang berbeda, ingin menonjolkan diri, ingin cari keuntungan sendiri, ya. Percuma kita bisa membuat mujizat, percuma kita bisa mengusir setan, percuma kita bisa melakukan hal-hal ajaib kalau tetap tidak bisa masuk surga. Jadi motivasi penting. Tujuan kita melayani Tuhan apa? Tujuan umat Kristen melayani Tuhan adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena itu sifat kita, kelakuan kita, semua perbuatan kita harus sama seperti perbuatan Tuhan Yesus. Yaitu apa? Hidup dalam pimpinan roh dan kebenaran. Bukan hidup dalam pimpinan logika atau daging. Hidup dalam roh dan kebenaran artinya setiap langkah yang kita mau lalui, setiap tindakan yang kita mau ambil, setiap pikiran yang ada dalam pikiran kita, setiap rencana kita harus lebih dahulu kita tanya dan mohon petunjuk dari Tuhan. Apakah Tuhan mengizinkan atau tidak? Apakah Tuhan menghendaki atau tidak? Kalau tidak, jangan paksa Tuhan. Paksa Tuhan artinya merendahkan Tuhan. Tapi waktu kita taat kepada Tuhan, kita berserah penuh kepada Tuhan, kita mengakui Tuhan adalah Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, kamu aku tidak kenal. Nyah engkau dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Meskipun dia itu pendeta, meskipun dia itu suka bermujizat, meskipun dia bisa berbahasa roh, meskipun dia bisa macam-macam. Kenapa dia bisa tetap melakukan? Karena yang melakukan kesembuhan, yang melakukan nubuat sebenarnya bukan dia, tapi Tuhan sendiri. Nah, tapi kalau dia mau menonjolkan diri seolah-olah dia yang bisa, berarti dia merendahkan Tuhan. Dia meninggikan diri dia sendiri. Nah ini Bapak Ibu. Maka kita jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, harus hati-hati. Seringkali dalam gereja, dalam pelayanan, kita kebablasan karena kita dihormati, hamba Tuhan dihormati, atau majelis, atau apa, pemuka-pemuka agama, merasa dirinya hebat. Sehingga berbuat seenak-enaknya. Dan perbuatannya itu mempermalukan Tuhan, bukan mempermuliakan Tuhan. Ya, sampai di sini dulu Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga melalui renungan ini kita semua bisa introspeksi diri. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan? Apa kita melayani Tuhan menurut pimpinan roh dan kebenaran? Apakah kita melayani Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan atau meninggikan diri sendiri? Sampai di sini, Tuhan memberkati. Jangan lupa klik subscribe dan share, supaya makin hari makin banyak orang kenal Tuhan, makin banyak orang mengerti firman Tuhan, makin banyak orang yang percaya Tuhan, makin banyak orang yang mempermuliakan Tuhan. Sehingga waktu Tuhan datang, makin banyak orang yang bisa diselamatkan. Terima kasih. Tuhan memberkati.